Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama kita berniat beriktikaf di dalam masjid mulia ini, dan iktikaf ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, guru-guru saya yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita diberikan kemampuan untuk membuat pilihan terbaik di hari ini. Pilihannya yaitu mengawali hari ini dengan kegiatan terbaik, yaitu salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid, dan bahwa tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Semoga memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Salawat wa salam kita doakan semoga disampaikan oleh Allah kepada manusia terbaik yang diutus untuk umat terbaik, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, pada seluruh sahabat dan kerabat beliau, kepada semua zuriat dan keturunan beliau, dan kepada seluruh para pengikut beliau, termasuk kita di dalamnya, serta semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Pagi ini kita bahas sedikit tentang tanda kiamat yang kedua, yang merupakan tanda besar atau tanda dekat, yaitu khurujud dajjal, munculnya dajjal. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dari Salim yang menerima dari ayahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Pada suatu hari qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam finnasi fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluh. Rasulullah berdiri di hadapan para jamaah, para sahabatnya, lalu kemudian memuja-muji Allah. Summa dzakara dajjal. Kemudian Rasulullah membincangkan tentang dajjal. Kata Rasulullah begini, inni unzirukumuhu, sesungguhnya saya mengingatkan kalian tentang dajjal. Unziru ini kan nazir. Rasulullah berfungsi sebagai Bashir dan Nazir. Bashir itu pembawa kabar gembira, Nazir ya pembawa kabar yang menakutkan maksudnya. Saya bukan mau menakut-nakuti para jemaah, bukan itu maksudnya. Maksud saya begini, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat waktu itu, saya mengingatkan kalian dengan suatu berita yang menakutkan. Nah, begitu. Wa ma min nabiyyin illa qad anzara wa ma min nabiyyin illa qad anzara qaumahu.
tak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini. Jadi ini perkara besar. Ini persoalan kencelek-celek. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Sungguh Nabi Nuh telah mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Nanti kita lihat bagaimana para ulama memberikan ulasan terhadap hadis ini. Kenapa kira-kira Nabi Nuh yang disebutkan dalam hadis ini tidak disebutkan atau tak perlu menyebutkan semua para nabi, para rasul yang lain? Ya, tentu saja di dalam bahasa Arab dan juga bahasa kita kan memang ada menyebutkan sebahagian dzikrul afrad, menyebutkan sebahagian nabi itu merepresentasikan, mewakili untuk menyebutkan keseluruhan. Nggak perlu disebut semua kan? Kalau harus disebut semua panjang betul hadisnya nanti kan. Disebutkan Nabi Nuh, betapa beratnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, dan betapa sulitnya penerimaan kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tetap menyempatkan diri menyebutkan tentang Dajjal ini. Nah, gitu dia. Karena begitu pentingnya info tentang Dajjal. Para nabi mengingatkan hal ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan tentang Dajjal ini kepada umatnya. Nah, dalam kitab yang selama ini kita baca, dalam 2 pekan ini kita baca, ada beberapa uraian tentang Dajjal. Ada beberapa sisi. Yang pertama dari sisi ciri-ciri Dajjal. Nanti ada pengikut Dajjal, ada cara menghindari fitnah Dajjal, bagaimana bentuk fitnah Dajjal, dan bagaimana perjuangan umat Islam akhir zaman nanti dalam menghadapi fitnah Dajjal. Ciri-ciri fisik yang pertama, Dajjal itu tubuhnya pendek dia, tapi besar. Kemudian kakinya itu melengkung, apa namanya, letter O bahasa kita, antara lutut kiri dengan lutut kanan saling menjauh begitu, letter O. Tapi gini ya Bapak Ibu, nanti jangan sampai ketika nengok orang kakinya letter O dah dibilang Dajjal. Jangan, bukan itu maksudnya. Maksudnya di antara ciri-ciri Dajjal yang dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Tubuhnya pendek, kakinya letter O, rambutnya keriting, gimbal, ikal ya, dan nggak begitu terurus katanya. Kemudian bola matanya itu seperti biji, seperti buah anggur, bulat keluar, tetapi hanya sebelah matanya yang ada bola matanya, yang sebelah lagi tertutup dengan kulit mata, dengan kelopak mata. Jadi pada saat ia melihat sepertinya hanya menggunakan sebelah matanya saja. Kulitnya berwarna putih, keningnya lebar, kemudian di antara matanya ini, di tengah-tengah ini ada tulisan 3 huruf kaf Fara, kalau dibaca kafara atau kafir gitu. Dan semua orang beriman bisa membacanya walaupun belum lulus Iqra 1 misalnya kan. Karena yang membacanya adalah kemampuan iman yang ada pada, maksudnya yang kemampuan membacanya itu bukan karena kemampuan nalar dan pikiran, tetapi kemampuan keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Dan orang-orang munafik, orang-orang syirik, orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak mampu mendeteksi bahwa di keningnya ini ada tulisan kafara, tulisan kafir seperti itu. Kemudian satu lagi ciri Dajjal adalah mandul, dia tidak memiliki keturunan. Saya nggak bisa bayangkan kalau punya keturunan nanti kan, jadi banyak Dajjalnya. Ini diantara beberapa penjelasan tentang Dajjal. Sebelumnya Bapak Ibu berbahagia, beberapa peristiwa menjelang munculnya Dajjal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sedikit fenomena akhir zaman. Dalam kitab ini ada di halaman 146 nih. Kaiplung lain 146. Judulnya di sini Dhuhuru Fitnatil Ahlas, kemudian Wadhuhuru Fitnatis Sarra, Wadhuhuru Fitnatid Duhaimah. Ada 3 fitnah yang terjadi pada manusia akhir zaman, yang waktu terjadinya fitnah ini mungkin tidak bisa dideteksi, terjadi dalam waktu yang cukup panjang, dalam 3 tahapan atau 3 model fitnah ini. Terkait dengan fitnah-fitnah ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan, yang disandarkan kepada Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakaral fitan. Kami, kata Abdullah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membincangkan tentang fitnah, maksudnya fitnah akhir zaman. Fa'aksara fi dzikriha, dan Rasulullah banyak membincangkan fitnah kali itu, hatta sampai Rasulullah dzakara fitnatal ahlas. Yang pertama beliau sebutkan tentang fitnah ahlas namanya. Fitnah ahlas adalah fitnah yang berupa kekacauan, perpecahan, pertikaian, peperangan antar umat manusia. Nah, cerita tentang pertikaian dan peperangan itu kan cerita panjang. Sepanjang kehidupan umat manusia di alam semesta kan memang sudah terjadi perpecahan dan peperangan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam konteks fitnah ahlas ini adalah umat Islamnya yang terpecah antara satu sama lain. Susah sekali untuk didamaikan, susah sekali untuk dipertemukan. Sementara dengan umat lain dia bisa berjabat erat, bisa tersenyum ramah. Tetapi begitu ketemu dengan sesama umat Islam, nah saja yang tak cocok, ada saja yang tak sesuai. Dan memang kita ketahui dalam diri manusia tentu saja ada perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan latar belakang kehidupan, beda pengalaman, beda pendidikan, beda profesi, beda warna, beda bahasa, beda hobi, macam-macam lah beda. Nah, dengan sesama umat Islam, perbedaan-perbedaan ini sulit dipertemukan. Sedangkan dengan orang yang berbeda agama bisa cocok. Ini jadi ciri fitnah ahlas adalah umat Islam terpecah. Jadi bukan substansi pembicaraannya, bukan adanya peperangan di tengah umat manusia, bukan itu. Yang penting di sini adalah bahwa fitnah ahlas terjadi ketika umat Islam cekcok. Sedikit saja persoalan langsung menuju kepada pertikaian, menjadi permusuhan. Baca-baca tu, awak dalam neraka, awak dalam sesat, awak dalam bid'ah, macam lah. Yang dituduh masuk neraka kan membela diri dia, padahal neraka entah di mana gitu kan. Terus dia bela diri, kami yang masuk surga, kalian yang neraka. 73 golongan kami lah yang masuk surga. Masing-masing mengklaim dirinya yang masuk surga. Di Darussalam dulu di Masjid Jami pernah ada yang seperti itu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita saya, mungkin saya pernah sampaikan di tempat yang lain. Ada seorang bapak sedang menunaikan salat sunat, seseorang datang menepuk bahunya ketika beliau nyaris memulai salat.
lagi angkat tangan mau bertakbir, orang berlari ditepuknya, pak, ditepuknya di bahu. Apa salat Pak kalau hanya masuk neraka katanya. Kenapa katanya? Masa salat masuk neraka kata Bapak. Tuh kain Bapak tuh menutupi kedua mata kaki. Isbal bahasa terminologinya, bahasa istilahnya itu isbal, memanjangkan kain hingga menutupi kedua mata kaki. Lalu beliau pun tunda salatnya, berdirilah. Dengarlah ceramah si orang yang mengingatkan ini. Setelah itu beliau pun sedih, entah tersinggung entah apalah, pokoknya sedih beliau. Dilihat oleh ya jamaah yang lain, termasuk oleh khadam masjid. Dihubunginya saya waktu itu, Ustaz, kasihan Bapak ini, beliau ya sampai sedih, sampai menangis gitu. Kenapa? Saya bilang, dituduh beliau masuk neraka. Itulah saya bilang. Saya datang, saya tanya sama anak muda masih, saya tanya sama dia, neraka itu siapa yang punya? Saya tanya. Dia pun bingung nengok saya begini. Apa nih pertanyaan mungkin dalam hati dia? Neraka itu punya siapa? Siapa yang bikin neraka? Ya Allah. Kalau Allah yang bikin, apa yang urusan kamu yang masuk-masukin orang ke dalam neraka? Memangnya punya kamu? Saya bilang gitu. Surga punya siapa? Nggak jawab lagi dia, diam dia. Jadi mudah sekali, maksud saya begini, terlalu mudah orang-orang memveto, memvonis orang lain masuk ke dalam neraka dan mengklaim dirinya masuk ke dalam surga. Sang naruh pegot le surga le, sampai-sampai dia mengklaim surga itu seakan-akan milik dia. Yang maksud saya, ketika pertikaian antar umat Islam ini sudah sulit dipertemukan, sudah sulit didamaikan, kita sedang diuji oleh Allah melalui fitnah ahlas namanya. Dan sebahagian kurang menyadari bahwa kita sedang menghadapi fitnah. Masih terus berkutat, masih terus bertahan. Hadis yang saya baca ini lebih kuat katanya. Ini hadis riwayat imam ini. Hadis ini memiliki banyak syahid, banyak penguat lagi. Hadis ini telah diamalkan berulang. Sedangkan hadis yang kalian amalkan itu hadisnya lemah. Udah mulai diadunya satu argumen dengan argumen yang lain. Yang lain-lain lagi. Ini kearifan lokal. Ini juga sudah diamalkan oleh para ulama. Ini diamalkan secara maknawi. Ini di hasil kompromi, hasil taufiki, hasil al-jam'u, digabung-gabungkan antara beberapa hadis yang telah kami amalkan. Bentrok. Ketika masing-masing mengklaim dirinya benar, inilah fitnah ahlas namanya. Ini peristiwa-peristiwa menjelang munculnya Dajjal. Setelah fitnah ahlas, sebenarnya antara fitnah ahlas dengan fitnah sarra tidak berupa kronologis. Maksud saya begini, tidak bermakna bahwa munculnya fitnah kedua yang diistilahkan dengan fitnatus sarra itu setelah fitnah al-ahlas selesai, enggak. Tetapi Rasulullah menyebutkan kebetulan yang disebutkan yang pertama ahlas. Boleh jadi yang muncul pertama fitnah ahlas, dan di dalam fitnah ahlas itu muncul fitnatus sarra. Apa itu fitnatus sarra? Fitnatus sarra adalah fitnah dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kegembiraan, dalam bentuk kemakmuran, dalam bentuk kebahagiaan. Umat Islam senang-senang, umat Islam kaya-kaya, umat Islam makmur-makmur. Walaupun tidak semua, tetapi menonjol tingkat kekayaan dan kemakmurannya. Kita kalau udah kaya, seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, kalau udah kaya kadang-kadang lupa sama Tuhan kan, karena merasa apa yang kita butuhkan terpenuhi. Itu kan yang terjadi di zamannya kaum Ad dulu, zamannya kaum Samud dulu. Kalau zaman kaum Samud pinter-pinter, cerdas-cerdas, terampil-terampil, zamannya kaum Ad kuat-kuat, hebat-hebat, tegap-tegap badannya, nggak takut kepada apapun. Karena nggak takut pada apapun, ya merasa nggak perlu kepada apapun kan, karena mampu mengatasi sendiri segala persoalan yang dihadapi.
Nah, ketika kemakmuran dialami oleh sebuah masyarakat, sangat berpotensi, sangat berpeluang masyarakat di situ menjadilah kafur, menjadi kufur, menjadi ingkar, menjadi angkuh, sombong dan sebagainya. Nah, fitnah kedua, fitnatus sarra. Dalam fitnah sarra ini ada kejadian-kejadian lagi, kejadian-kejadian lain yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadian-kejadian tersebut? Nah, di sini digambarkan di dalam fitnatus sarra ada seseorang yang berasal dari keturunan Rasulullah. Yuz'amu annahu minni. Orang itu diduga, dianggap sebagai berasal dariku, kata Rasulullah. Walaysa minni, padahal dia bukan berasal dariku. Wa innama auliyai al-muttaqun, sementara para waliku atau para pengikutku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ada seseorang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, lalu memproklamirkan kekuatan dan kekuasaan. Orang-orang lain pun datang membaiatnya, datang membesarkannya, dan datang mengagung-agungkannya. Dalam keadaan umat Islam damai, tenang, bahagia, makmur, orang-orang pun cenderung menganggap sang tokoh ini sebagai tokoh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah, walaisa minni, sebenarnya orang itu bukan dari keturunanku yang sesungguhnya. Mungkin pengakuan-pengakuannya, atau yang kedua, tingkat ketakwaan yang dimiliki oleh orang ini masih belum dapat dipercaya. Wa innama auliyai al-muttaqun, kata Rasulullah. Para wali Rasulullah itu, para aulianya Rasulullah itu adalah orang-orang yang bertakwa, dan segera saja diikuti oleh fitnatud duhaima. Fitnah ad-duhaima, fitnah yang ketiga. Apa itu fitnah duhaima? Duhaima itu artinya kelam, pekat, gelap, tak nampak. Yang di depan mata pun tak nampak lagi. Bukan tak nampak secara indrawi, tetapi tak nampak secara batini. Antara baik dan buruk di hadapan mata kita sudah susah kita bedakan. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, sore mungkin imannya telah melayang dan dia menjadi seorang kafir. Atau sebaliknya, malamnya dia masih beriman, paginya sudah berubah menjadi orang kafir. Kenapa? Karena pekat dan gelapnya keadaan yang dihadapi waktu itu. Susah sekali membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bapak Ibu, sekali lagi saya tak bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tapi kan kita perlu mempelajari ini, mencermati keadaan-keadaan ini. Para ulama hadis saya lihat ketika menganalisis makna hadis dikaitkan dengan semua sisi, semua keadaan, dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang dihadapi oleh mereka. Sekarang ini coba lihat, sebagian besar di antara kita memiliki Android di HP. Di HP itu kita mungkin terhubung dengan sejumlah media sosial. Ada Facebook, ada WA, Instagram, Telegram, apalagi gram-gram lainnya gitu kan. Hampir setiap hari orang mengupload atau mengupload ulang, posting atau reposting tentang sebuah info tentang seseorang yang baik, atau sebaliknya, info tentang seseorang yang buruk. Sekurang-kurangnya kan begitu. Ada yang dipuja, ada yang dicela. Kita baca, dan mungkin kita juga latah memposting kembali info itu melalui media yang kita miliki, melalui akun kita, ke orang-orang lain untuk dibaca lagi oleh orang lain. Yang menjadi persoalan,
apakah kita tahu persis tentang isi info tersebut, baik yang bentuk pujaan maupun celaan-celaan tertentu. Ada seseorang, misalnya katakanlah tokoh, lalu tokoh ini dipuja-puja karena kesuksesannya, karena keberhasilannya, karena kedekatannya dengan rakyat, karena berbagai hal. Karena kita cenderung mirip dengan tokoh itu, cenderung memiliki kesamaan ideologi dan segala macam, lalu kita ikut posting bahwa sang tokoh ini tokoh yang dekat dengan rakyat, tokoh yang pandai, tokoh yang bijak dan sebagainya. Pertanyaannya, benarkah kita tahu sang tokoh ini? Kenal pun enggak kita kan? Atau sebaliknya, ini yang lebih bahaya. Ada seseorang dicela dan dicerca, dikatakan bahwa si A ini, misalnya tokoh A ini misalnya jahat, misalnya zalim, misalnya korup, mementingkan diri dan kelompoknya. Karena kita memang nggak suka dengan sang tokoh, lalu kita ikut sebarkan tentang keburukan-keburukan yang dimiliki oleh sang tokoh. Pertanyaannya sama, tahu persiskah kita tentang tokoh ini? Boleh jadi kita nggak tahu, kita cuma dengar-dengar begitu saja. Apa yang terjadi? Kita telah ikut terlibat di dalam penyebaran berita yang kita tidak ketahui persisnya. Allah melarang tegas hal ini dalam salah satu firman-Nya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Janganlah kalian ikut-ikutan di dalam sesuatu yang kalian tidak tahu persis hakikat kejadiannya. Karena pendengaran, penglihatan, bahkan bersitan hati diminta pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak Ibu, sekarang kita mendengar ada teori post-truth namanya. Post-truth itu teori yang melakukan penggiringan opini. Bahkan ketika terjadi pemutarbalikan fakta sekalipun, opini bisa dibentuk. Kebenaran itu diciptakan katanya, bukan berdasarkan fakta, tetapi dibuat, dikatakan, didesain, direkayasa berulang-ulang. Dalam teori post-truth itu dikatakan bahwa sesuatu yang warna putih sekalipun, ketika 1000 orang mengatakannya hitam, 100.000 orang mengatakan hitam, 1.000.000 orang mengatakan hitam, maka sisanya nanti beberapa orang lagi juga akan mengatakannya hitam, walaupun nggak keras sekali bilangnya hitam, padahal tadinya putih. Coba bayangkan, begitu dahsyatnya teori ini kan. Bukan teori yang salah, yang salah adalah manusia akhir zaman akan hidup seperti itu sehingga lahir teori itu. Seseorang itu bisa kita angkat, kita puja-puja sekarang dengan mengajak 1.000.000 orang untuk mengangkatnya, maka seluruh negeri ini akan memuja-muja orang tersebut. Inilah peran oligarki, inilah peran media. Maka saya teringat dulu ketika saya belajar bahasa Inggris dengan nyimak-nyimak televisi luar negeri, dulu ada Peter Arnold namanya. Satu di antara ungkapan dia yang sangat mempengaruhi saya adalah barang siapa yang menguasai media, dia akan menjadi penguasa dunia. Dengan menguasai media artinya ketika dia mengatakan A untuk sesuatu, maka media lain mengutip dari dia. A. 1.000.000 orang mengatakan A, maka kita pun akan ikut-ikutan mengatakan A. Padahal kita nggak tahu tentang itu. Kita nggak memiliki opsi lain. Ingat Bapak Ibu ya, Abu Nawas pernah menguji masyarakat dulu. Ini zaman Abu Nawas, lucu memang. Dibawanya seekor lembu, lalu dibilang oleh orang, "Hei Abu Nawas, mau bawa kambing kemana?" katanya. "Hai, ini lembu," kata Abu Nawas sama orang yang bilang kambing. "Ini lembu," katanya. "Kenapa kamu bilang kambing?" katanya. Didengar lagi orang lain, haha, ketawa orang lain. Abu Nawas, Pak Ajan mulai silap kalau bahasa kita. Sejak kapan mulai lupa, mulai pikun nih? Masa kambing seperti ini dibilangnya lembu? Mulai bingung juga. Jalan lagi ke depan, ditanya orang, mau kemana Abu Nawas? Mau jual lembu. Loh,
Mana lembunya? Ini kan kambing, kata orang. Jadi kemanapun Abu Nawas pergi, tetap orang menawarkan atau menyebutkan bahwa yang dibawa oleh Abu Nawas waktu itu adalah kambing. Apa ambil? Lalu Abu Nawas ambil kesimpulan, ya terserah mau kambing atau lembu, yang penting harganya 1000 dinar. Siapa yang mau beli? Terlalu mahal itu harga kambing 1000. Ya inilah kambing istimewa nih. Kalau mau beli 1000 dinar silahkan. Kalau nggak mau beli ya udah. Jangan banyak kali komentar. Begitu Bapak Ibu. Dalam hidup kita akan berhadapan dengan yang seperti itu. Benda atau produk yang kita miliki mungkin karena berkompetisi dengan produk orang lain, maka orang akan mengatakan produk kita bernilai rendah. Dan Bapak Ibu, kaum milenial sekarang, anak-anak muda sekarang, ketika hendak membeli sebuah produk, mereka tidak lagi mempelajari produk itu apa manfaatnya, dari apa dibikin, nggak lagi. Tetapi yang dilihat adalah ratingnya itu berapa, kecenderungan orang terhadap produk itu seberapa banyak, berapa buah jempol, berapa rekomendasi yang diberikan oleh orang agar produk itu kita beli. Itu makanya penyanyi hebat sekarang bukan lagi yang suaranya bagus, tetapi sudah berapa kali diakses oleh masyarakat penikmat, kan, penikmat lagu gitu. Buku yang paling laris sekarang bukan mana yang paling bagus, Pak, buku yang paling best seller. Yang lucu, ada teman nerbitkan buku beberapa hari yang lalu, udah ditulis dia best seller di bukunya. Saya bilang, kamu ini ngapain? Udah ditulis, ada cap, ada stempel best seller di situ. Bani Kutubit, kipan cara best seller Bani Kutubit. Lain kalau udah cetakan kedua, cetakan ketiga. Anak buku Ustaz, rame urung blow katanya. Lewat ke kedai kopi, penuh kereta-kereta, mobil-mobil bagus di depan kedai kopi itu. Begitu kita lewat, usia-usia anak saya bilang, kayaknya ayah di situ enak kopinya, yuk kita ke situ. Kenapa? Karena kereta penuh di depan. Padahal kereta dia diparkir banyak-banyak di situ. Diajak orang mobil parkir di situ. Ini post truth namanya. Ini fitnah duhaima, Bapak Ibu berbahagia. Tapi kalau sekedar masalah kopi kan nggak ada masalah. Tapi kalau masalah agama begitu, dibikin orang tersohor, dirangkul sebanyak-banyaknya orang, seakan yang dia ajarkan ini sesuatu yang benar, diposting kemana-mana, disebarluaskan informasi ini, lalu masing-masing ikut menyebarkan. Padahal yang diajarkan boleh jadi nggak ada sesuatu pun yang bermanfaat kepada umat dan masyarakat. Ini fitnah duhaima. Dan segera saja kata Rasulullah, setelah fitnah duhaima ini, maka fantadirud dajjal min yaumihi au min ghadihi. Begitu fitnah duhaima terjadi, tunggulah oleh kalian munculnya dajjal pada hari itu juga atau besoknya. Maksudnya bukan hari ini terjadi munculnya dajjal, maksudnya segera. Ini untuk menunjukkan bahwa antara ketidakpastian antara benar dan salah itu terjadi di tengah umat manusia, dengan munculnya dajjal itu sangat dekat. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mencerdaskan semua orang, membantah orang yang menempel baliho itu sulit kan, marah orang kan menurunkan baliho orang. Dia tulis di situ energi baru untuk Aceh misalnya, apalah istilah-istilahnya, demi masyarakat misalnya, demi bangsa dan negara, demi NKRI, macam-macam ada begitu. Kita jatuhkan baliho orang kan salah kita. Kita jelaskan tentang orang, sisi buruk dari seseorang juga bisa marah pengikut-pengikutnya kan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekurang-kurangnya mengingatkan orang untuk melihat sesuatu secara lebih menyeluruh, semua sisi, segala suasana,
bukan hanya ketika seseorang duduk di tampuk kekuasaan atau ketika seseorang tidak memiliki kekuasaan. Ada orang dulu pernah berkuasa, dalam masa kekuasaannya dia begitu zalim. Ketika dia tak lagi berkuasa, dia menyapa ramah orang. Begitu ada info tentang orang meninggal, dia dulu yang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun dia nggak datang untuk. Dulu pada saat dia berkuasa angkuh luar biasa misalnya. Nah, ini harus kita jelaskan, bukan untuk menceritakan keburukan dan kejelekan orang, tetapi untuk memperlihatkan suasana itu secara menyeluruh, secara utuh. Begitu pula sebaliknya, ketika belum dapat jabatan, orang-orang kadang-kadang nampak akrab, nampak bersahabat, nampak empati, nampak simpati. Nanti begitu dapat jabatan, udah hilang simpati itu. Kita coba-coba hubungi nomornya yang dulu dikasih ke kita waktu belum ada jabatan, nggak pernah tersambung lagi nomor dia. Nah, ini ada masalah. Firman Allah mendeskripsikan ini kan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Banyak orang-orang yang bisa membuat kita terpana dan terpesona karena ucapannya, karena kata-katanya, karena perilakunya, karena performen, karena penampilan, karena gaya. Padahal kalau diberikan kesempatan kepada dia untuk membuat keputusan-keputusan, diberikan kewenangan kepada dia untuk mengelola aset negara misalnya, maka tak ada yang dia lakukan kecuali kerusakan demi kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha khazatul 'izzatu bil ismi. Kalau misalnya ada yang mengingatkan dia tentang kesalahan yang sedang dia lakukan itu, muncul kemarahan, muncul kebencian yang luar biasa, muncul keangkuhan yang luar biasa. Siapapun yang dianggap berpotensi merongrong kekuasaan dia, tangkap terus satu persatu. Cari terus cara untuk mematikan, untuk membunuh sekurang-kurangnya karakter yang dia bunuh, walaupun fisik masih dibiarkan hidup. Nah, ini kehidupan-kehidupan di dalam lingkaran fitnah ad-duhaima, Bapak Ibu. Sekali lagi, sabda Rasulullah ini kan tidak bisa kita pastikan fitnah duhaima itu kapan terjadi, tetapi serpihan dari apa yang digambarkan di dalam penjelasan-penjelasan para ulama tentang fitnah duhaima sungguh benar-benar kita alami sekarang ini. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau kita baca hadis riwayat Al-Hakim, la taqumus sa'atu hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanul amin. Kiamat belum akan terjadi sebelum para pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah, sebagai pahlawan, dan para pahlawan dianggap sebagai pengkhianat. 30 tahun lalu kalau kita baca hadis ini susah connect. Saya ketika hadis ini pertama sekali saya baca secara mandiri, apalah maksudnya? Saya tanya sama guru saya, Ustaz, ma makna hadza? Apa maksud hadis ini? Beliau jelaskan, nanti di akhir zaman pengkhianat dianggap pahlawan, pahlawan dianggap pengkhianat. Yang terbayang dalam benak saya waktu itu, yang namanya pahlawan itu kan Teguh Umar, Tengku Cik Ditiro. Kalau jauh sedikit lagi ada Imam Bonjol, jauh sedikit lagi ada Pangeran Diponegoro, jauh lagi ada Sultan Alauddin Antasari. Kan itu yang namanya pahlawan. Lalu pengkhianat siapa? Kalau disebut pengkhianat itu saya teringat terus Aidit kan, Untung kan, itu PKI kan, itu pengkhianat. Nah, hari ini Bapak Ibu bahagia, coba tanya kepada kaum milenial. Seandainya Bapak Ibu punya grup WA bersama anak-anak muda, coba tanya, siapa pahlawan sekarang ini? Siapa pengkhianat sekarang ini? Sudah mulai terkoreksi. Aidit itu bukan pengkhianat katanya, itu pahlawan. Pahlawan kami katanya. Kan udah mulai kan? Siapa yang pengkhianat, siapa yang pahlawan? Di masa fitnah duhaima ini diputar balikkan fakta, Bapak Ibu. Dan ketika ada orang yang membesar-besarkan, apalagi dengan mengatakan aku bangga menjadi anak PKI, PKI itu tersiksa di negeri ini, PKI itu tersisih, PKI itu hidup sangat menderita katanya. Maka mari demi PKI kita memperjuangkan kebenaran. Bangun anak-anak muda ini untuk melakukan demonstrasi membela PKI. Kan? Dulu 30 tahun lalu saya membaca PKI itu pengkhianat.
Untung itu pengkhianat, Aidit itu pengkhianat. Sekarang anak-anak Aidit, anak-anak Untung itu kan menjadi pahlawan-pahlawan lagi kan. Mereka memperjuangkan hak-hak orang tuanya. Lalu sekarang siapa yang pengkhianat, siapa yang pahlawan? Nggak tahu lagi kita. Mungkin nanti sebentar lagi Cunyak Din itu dianggap pengkhianat. Mungkin Pangeran Diponegoro dianggap pengkhianat. Mungkin Imam Bonjol dianggap pengkhianat. Setelah para pengkhianat nanti diputar balikkan menjadi pahlawan. Post truth sekali lagi. Ketika 1000 orang, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta orang menganggap jangan sebagai pengkhianat, kan nggak ada lagi yang membantahnya kan. Inilah fitnah Duhaimah, dan segera saja setelah fitnah Duhaimah ini Dajjal muncul dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi. Kakinya bengkok, tapi bapak ibu jangan nengok-nengok nih kakinya gitu. Kemudian rambutnya keriting, tubuhnya pendek, warna kulitnya putih, matanya sebelah yang nampak, bola matanya itu seperti buah anggur agak bulat. Di antara matanya ada tulisan kafara atau kafir, dan dia mandul, nggak punya anak. Itu di dalam penjelasan-penjelasan yang kita temukan. Kapos dengan 7 kan. Pak Ibu berbahagia, mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan Pak. Benar, ada hadisnya, hadis Fatimah binti Qais yang bahwa pada suatu malam, pada suatu sore Rasulullah selesai melaksanakan salat lalu menceritakan hal ini, menceritakan tentang salah seorang pelaut beragama Nasrani, Tamim Ad-Duri namanya, masuk Islam setelah bertutur dengan Rasulullah menceritakan tentang perjalanan kesasar di dalam samudra yang amat luas, lebih 1 bulan terombang-ambing di lautan, terdampar di sebuah pulau. Lalu Tamim Ad-Duri bersama 30 orang lainnya waktu itu bertemu dengan seekor binatang yang penuh dengan rambut kaki, dari kepala sampai ke kaki sampai ke ekor, penuh dengan bulu sehingga sulit dibedakan mana yang kepala mana yang ekor. Binatang ini rupanya bisa bertutur, kata Tamim. Tuturannya dia tunjukkan bahwa di sana ada seseorang yang sedang menantikan kalian. Tamim Ad-Duri bersama kawan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang ini. Sesampai di sana, rupanya itu tadi, ada orang bertubuh pendek, kemudian berkeriting tadi, kemudian matanya sebelah, dalam keadaan dirantai. Orang tersebut bertanya kepada Tamim tentang 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kurma Baisan, yang kedua tentang danau Tabariyah atau Tiberias, dan yang ketiga tentang mata air Zugar namanya. Lalu mereka menjawab 3-tiganya masih ada. Di Baisan kurma masih berbuah, kemudian danau Tiberias masih berair, mata air Zugar juga masih mengalir. Orang yang diikat tadi mengatakan, ya mudah-mudahan secepatnya kurma Baisan tak lagi berbuah, danau Tiberias cepat kering, mata air Zugar juga cepat mengering, karena Tuhan telah menjanjikan kepadaku untuk melepaskan rantaiku setelah semua itu terjadi. Lalu ia bertanya, apakah kamu berasal dari negeri mana? Pernahkah kamu mendengar bahwa di negeri itu ada seorang nabi yang diutus, yang nabi itu adalah ummi, maksudnya tidak bisa menulis baca? Mereka menjawab, ada seorang nabi di sana. Apakah dia masih hidup? Iya, dia masih hidup, dia masih berdakwah, dia masih menyampaikan kebenaran. Semoga segera rantaiku lepas, karena aku dijanjikan nanti dilepaskan mata rantai ini setelah nabi itu menyelesaikan, menuntaskan seluruh dakwah-dakwahnya. Para ulama memahami hadis ini nanti dengan mengatakan bahwa Dajjal akan dilepas memang di akhir dari kehidupan umat akhir zaman ini, umat Rasulullah SAW. Jadi itu berdasarkan hadis. Mungkin ada pertanyaan lain?
Jika tidak ada, kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan i'tikaf kita diridhai oleh Allah, tafaqquh fid din kita juga mendapatkan ridha darinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah